Gak semua video game rilis dengan pujian, tapi ada pula yang dihujat dan menerima penolakan karena kontennya yang jelek. Tapi banyak loh game ampas yang akhirnya comeback dengan update yang bikin gamenya jadi lebih baik. Gamer Bang udah ngumpulin 7 game ampas yang comeback jadi lebih baik dengan update-nya. Apa aja? Yuk lanjut ke list. Mari kita mulai dengan game fighting yang pas rilis kontennya nggak lengkap, Street Fighter V. 7-8 tahun sejak rilisnya seri keempat, ekspektasi yang mengitari Street Fighter V bisa dikatakan sangat tinggi. Tapi Capcom malah ngecewain fans dengan konten single player yang minimalis. Nggak cuman itu aja, performa buruk dan masalah server jadi keluhan lain yang makin ngerusak citranya. Udah gitu, harga DLC-nya mahal banget pas rilis. Hal ini kemudian diakui produsernya Yoshinori Ono yang mengakui bahwa gamenya memang belum lengkap dari segi konten. Capcom kemudian menebus dosa dengan nambahin story mode dan memperbaiki semuanya. Mereka juga merilis Arcade Edition yang seharusnya ada saat gamenya dirilis. Selanjutnya adalah game ninja luar angkasa nih, Warframe. Game gratis PC dan konsol di era tahun 2010-an ke atas punya banyak banget konotasi negatif. Soalnya tahun segitu, game gratis banyak banget yang punya gameplay jelek, nggak balance, dan terkesan cuman buat ngambil uangmu sebanyak mungkin. Sebuah era dimana sekarang lagi dirasain kebanyakan game mobile. Bedanya pakai sistem yang sedikit berbeda. Warframe juga ngalamin hal yang sama saat rilis tahun 2013. Dengan player base minimalis dan gameplay co-op yang biasa aja, Warframe berakhir punya review mediocre saat dirilis. Tapi, berbekal ngedengerin apa yang fans mau, perlahan namun pasti Warframe jadi salah satu game gratis terbaik yang pernah dirilis. Banyak perbaikan dari segi cerita sampai mekaniknya yang diimplementasi oleh developernya, Digital Extremes. Sekarang, Warframe comeback dengan komunitas solid dan ekspansi cerita yang jauh lebih baik. Kalau game online bisa tamat, maka Final Fantasy XIV adalah jawabannya. Final Fantasy XIV jadi MMORPG paling buruk yang pernah dibuat Square Enix di tahun 2010. Game ini punya banyak masalah, mulai dari performa, gameplay yang buruk, sampai interface yang buruk. Saking jeleknya, Square Enix sampai menutup servernya di tahun 2012. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, karena mereka kemudian bikin tim baru yang dipimpin oleh penggila World of Warcraft dan MMORPG pada umumnya, Naoki Yoshida. Dengan game engine baru, Square Enix kembali rilis Final Fantasy XIV dengan subjudul A Realm Reborn. Gamenya memperbaiki semua masalah yang terjadi di seri originalnya. Meskipun ya awalnya nggak bagus-bagus amat juga sih. Tapi saat ekspansi pertamanya dirilis, yakni Heavensward, jadi permulaan bagi Final Fantasy XIV buat nge-carry pemasukan Square Enix biar terus stabil sampai saat ini. Berbicara soal dosa Ubisoft, game selanjutnya adalah salah satu yang paling berdosa, Tom Clancy's The Division. Muncul dengan promosi tampilan visual yang keren parah, The Division bisa dibilang mirip-mirip sama kasusnya Watch Dogs. Bedanya, video promosi awal The Division sebenarnya cuma konsep video dan bukan gameplay asli. Soalnya kalau gameplay, masa iya sih dari yang kayak gini? Bisa jadi kayak gini. Gak cuman ngebohongin publik, Ubisoft juga ngasih cerita yang biasa aja dan konten yang minimalis. Beruntungnya, Ubisoft akhirnya memperbaiki gamenya, tambah konten baru, sampai jumlah playernya lumayan banyak.
Sampai akhirnya mereka bikin seri kedua yang kontennya jauh lebih banyak dari seri pertama. Bisa dibilang comeback Ubisoft ini agak maksa ya, tapi akhirnya terbayar manis di seri kedua. Wait for it. Got her. Next adalah game yang sempat bikin mata dunia tertuju ke loot box, Star Wars Battlefront 2. Perlu diingat, ini adalah game yang dibuat DICE dan EA ya, bukan yang orisinal. Star Wars Battlefront 2 sebenarnya game yang bagus banget, tapi rusak karena loot box atau sistem gacha. Masalahnya game ini ngasih item yang nggak balance sama sekali lewat loot box. Parahnya, loot box ini bisa dibeli pakai uang asli. Hal ini bikin gamenya nggak balance dari segi progression, sampai akhirnya DICE memperbaiki semuanya dan menjadikan gamenya jadi lebih balance. Sayangnya hal ini nggak balikin jumlah playernya, soalnya mereka udah terlanjur nggak percaya lagi sama EA dan DICE. Selanjutnya adalah game kontroversial saat rilis, tapi akhirnya kembali dengan ekspansi. Benar sekali, kita lagi ngomongin Cyberpunk 2077. Make our games bigger, more complex, deeply engaging. Cyberpunk 2077 awalnya pamer grafis tingkat tinggi saat dipromosikan. Tapi grafis tersebut justru jadi pedang bermata dua bagi gamenya. Saat rilis di PS4 dan Xbox One, Cyberpunk 2077 alami banyak sekali masalah teknis. Gamenya bahkan sempat ditarik dari peredaran dan CD Projekt Red juga dituntut. Kalau dibandingin versi PC-nya sih kayak langit dan bumi, tapi itu pun kalau kamu punya PC high-end ya. Namun CD Projekt Red akhirnya sukses menebus dosa pasca perilisan update terbaru. Cyberpunk 2077 dinyatakan sembuh setelah update gratis bersamaan dengan perilisan ekspansinya, Phantom Liberty. Do anything and do it soon, I'll die. Dan yang terakhir adalah No Man's Sky. Saat diumumkan dan dirilis, No Man's Sky adalah salah satu scam terbesar yang pernah ada di industri game. Banyak orang menghujat game eksplorasi luar angkasa buatan Hello Games tersebut karena nggak sesuai janji yang diberikan saat rilis. Tapi Hello Games nggak diam gitu aja. Mereka terus rilis beberapa update dan ekspansi baru gratis buat memperbaiki No Man's Sky. Sekarang No Man's Sky jadi game dengan comeback terbaik dan terbesar yang pernah ada. Hello Games kayaknya nggak bakal berhenti nambah konten gratis No Man's Sky, meskipun sebenarnya mereka lagi ngerjain game baru berjudul Light No Fire. So itulah guys, 7 game ampas yang comeback jadi lebih baik dengan update-nya. Kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, lewat donasi, atau ya like dan share aja juga nggak apa-apa. Siapa tahu kami ada list game yang belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut berdonasi, karena dengan dukungan kalian, kami bisa lanjut bikin konten kayak gini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Come on, let me show ya.